warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersy Arif dari Forum News Network. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk memenuhi undangan Komisi 3 DPR RI dan menjelaskan pernyataannya adanya tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun. Mahfud MD malah menantang anggota Komisi 3 yang sebelumnya bersuara keras mempersoalkan ucapannya untuk datang dalam raker yang dijadwalkan akan dilaksanakan hari Rabu 29 Maret 2023. Pokoknya Rabu saya akan datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar imbang tegasnya. Mahfud MD berharap dia dapat melakukan uji logika dengan para anggota DPR yang menyalahkannya. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR. Bukan, tegas Mahfud MD kepada wartawan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, hari Sabtu 25 Maret 2023. Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, Selasa 21 Maret 2023 itu, anggota Komisi 3 DPR RI beramai-ramai mempersoalkan pernyataan Mahfud MD. Ada yang menyatakan Mahfud MD melanggar undang-undang dan bisa dipidanakan. Bahkan ada yang menyebut bukan menyebut kalau ini ya, menuding Mahfud MD bersama Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana itu punya motif politik untuk memojokkan orang-orang di Kementerian Keuangan dan beberapa argumentasi lain. Karena itu mereka meminta agar Mahfud MD dihadirkan di Komisi 3 untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu. Nah, siapa saja para anggota Komisi 3 yang bersuara keras itu, atau dalam bahasa Pak Mahfud MD ngomong-ngomong agak keras. Saya mengajak Anda untuk memutar lagi ya, nonton lagi suasana dalam rapat kerja di Komisi 3 itu, supaya kita tahu siapa figur anggota Komisi 3, atau bukan tahu lah, supaya kita ingat gitu ya, siapa figur anggota Komisi 3 yang harus datang nanti, nggak boleh absen saat rapat kerja dengan Pak Mahfud MD. Ini tinggal dijadwalkan kalau hari Rabu berarti 5 hari dari sekarang ya. Ini hari Sabtu, jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. 4 hari lagi malahan ya. Yang pertama kita simak adalah pernyataan dari politisi PDIP Arteria Dahlan, karena dialah yang dengan tegas mengutip ketentuan undang-undang dan menyebutkan Pak Mahfud MD itu bisa dipidana. Jadi jangan main mentang-mentang punya kewenangan begini, punya kewenangan begono. Enggak begitu, Pak. Ya. Kerja-kerja PPATK selalu saya apresiasi. Tapi cara PPATK bekerja, cara PPATK menyampaikan, mengcounter isu, mohon maaf harus kami koreksi. Negara ini sudah terlalu sedih, susah, dan lagi berduka. Ditambah lagi cerita yang begini-begini, ujung-ujungnya tidak terbukti korupsi. Udah tidak berbukti korupsi, jawabnya yang persuasif lah. Jawabnya jangan ngegas. Orang ini ribut kan karena statement dari PPATK. Tiba-tiba begitu ada begini-begini begono, wah nggak ada korupsi di Kementerian Keuangan. Maksud saya kan begini, bukan begitu, kan begini. Pahami juga, banyak yang tidak satu frekuensi pemahaman keilmuannya dengan bapak-bapak yang pintar-pintar ini. Jadi sebagai pejabat publik, ya, itu narasi bahasanya pun juga biar bisa dimengerti oleh publik yang banyak. Ini masukan Pak Irfan. Bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, Anda mesti catat, Arteria ini tentu masuk dalam daftar utama, list teratas yang harus hadir. Siapa yang kedua? Kedua ini politisi Demokrat Beni Kaharman. Beni Kaharman ini kan malah menuding Kepala PPATK Pak Mahfud MD dan Pak Mahfud MD punya motif politik menyudutkan Kementerian Keuangan. Orang-orang di Kementerian Keuangan itu salah satunya yang dimaksudkan ada Sri Mulyani ya. Saya menanyakan lebih lanjut, menyambung beliau yang konsentrasinya terganggu. Ya, karena Bapak selalu Pak Kepala PPATK,
saudara punya kewajiban melaporkan itu kepada kepala komite tadi. Ya. Ya. Apakah kepala komite boleh membuka itu ke publik? Jawab. Ya. Dalam konteks kasus yang menjadi perhatian publik, itu bisa disampaikan tapi tidak menyentuh kasusnya. Dan kami juga tidak pernah menyampaikan hasil analisis kepada... Tidak usah. Kalau dengan ini jawab yang ditanya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak dibuka ke publik? Untuk yang kasus menjadi perhatian publik, boleh Pak? Boleh. Boleh, sesuai dengan tugas dan fungsi Komite berapa Nasional. itu boleh? Pasal berapa itu boleh? Ya. Iya, dengan tidak tanpa menyebut nama dan Pasal berapa ya, itu ada di pasal 4 Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2012. Saya tanya pasal berapa, Mas? Pasal 92, turunan pasal Tidak ada 92. di situ. Ya. Pasal 92 itu Ya. Yang Ya. saya sekali lagi, Mas, yang saya tanya, apakah boleh PPATK atau kepala komite tadi membuka itu ke publik? Seperti yang dilakukan oleh Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Dia dengan tegas menyampaikan kepada publik, seingat saya dalam undang-undang ini, PPATK hanya melaporkan kepada Bapak Presiden dan DPR. Apakah, pertanyaan kedua, apakah saudara sudah pernah melaporkan kepada Bapak Presiden? Jawab, Mas. Sudah atau belum? Untuk kasus ini sudah kami sampaikan melalui Pak Mensetkap. Kepada siapa? Pak Mensetkap. Siapa? Pak Mensetkap. Mensetkap. Pak Pramono Anung. Seskap. Apakah? Enggak, melalui Pak, karena beliau yang telepon. Hah? Siapa yang telepon? Ya, Siapa yang telepon? Mensetkap ya. Di Menseskap yang telepon saudara atau sebaliknya? Beliau yang telepon saya dan kemudian enggak, saya kan minta Oke, waktu baik, karena baik, saya baik. masih COVID Tidak dan usah segala lanjutkan, macam. tidak. Terus pelan-pelan. Ya, siap. Jangan menjawab yang tidak ditanya. Saya tahu PPATK itu kan independen. Independen PPATK. Dalam kaitan apa Menseskap menelpon saudara? Ya, terkait dengan sebenarnya saya minta waktu untuk menyampaikan, karena kan Pak Mensetnek lagi sakit. Mau menyampaikan data terkait dengan ini kepada Pak Presiden. Lalu karena saya pada saat itu Jadi berkaitan dengan ini, oke. Iya. Oke, saya lanjutkan. Apakah saudara yakin laporan Anda itu sudah sampai ke meja Bapak Presiden? Bapak mungkin bisa tanya Pak Menko nanti. Izin Pak, saya Tidak tanya. Anda kepala PPATK. saya tidak Saudara punya tadi informasi. menyampaikan bahwa Anda sudah menyampaikan itu kepada Bapak Presiden melalui Menseskap dan atas inisiatif beliau. Ya, atas inisiatif Pak Beni, beliau. Pak Maka Beni, saya tanya. sebentar Pak Beni. Teman-teman, kalau ini agak sensitif, bagaimana kita rapatnya tertutup saja? Pak Ketua, apa yang sensitif Hah? Pak Ketua? Jangan Pak. Saya jadi curiga sama Pak Ketua ini. Ya, ini mau enggak kan ini usul. Enggak, usul. ini- Ntar dulu. Ketua, kemarin PPATK Bukan. aja buka data di publik, nggak ada tutup Saya tutupnya kok. dengar dulu, dengar. Teman-teman. Tiba-tiba nih rapatnya ditutup, gimana ceritanya Ketua? Nah, Sejak supaya awal jelas, terbuka saya tetap mau- terbuka. Nah, dengar dulu. Ketua, Sekali Dengar. terbuka tetap terbuka. Saya kan selaku pimpinan. pimpinan harus bisa Mengusulkan. menjalankan kepemimpinan dengan baik. Ya, ini karena Ini kebaikan. pimpinan yang bijak. Mau tetap langsung terbuka atau tertutup? Tanya. Ini Oke Pak, lanjut langsung Pak Beni. Ini betul tahu. Betul. Saya- Betul Pak Ketua. supaya Mantap. supaya jelas dia punya narasinya, alurnya, ya Pak ya.
Jadi tidak ada niat untuk memojokkan siapa. Tidak ada. Oke. Maka saya tanya lebih lanjut. Setelah tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden dan saudara belum tahu apakah laporan Anda sudah ada di meja Bapak Presiden. Maka apakah saudara pernah diminta oleh Menko Polhukam dalam jabatannya supaya Anda melaporkan kasus yang terjadi di Kemenkeu itu? Pernahkah? Dalam konteks RAT pertama. Bukan. Dalam kasus yang rame di Kemenkeu ini loh. Iya, rangkaiannya itu mohon izin Bapak. Dalam kerangka di awalnya itu terkait dengan RAT. Beliau minta klarifikasi apakah kita sudah pernah mengirimkan hasil analisis atau belum. Karena ada isu mengenai LHKPN yang tinggi, yang besar itu. Lalu saya sampaikan sudah pernah ada. Lalu bergulir lagi ke isu lainnya, yang isu flexing-flexing lainnya. Lalu saya sampaikan sudah pernah ada lagi. Kita tidak pernah menyampaikan dokumen hasil analisisnya. Lalu beliau minta list secara agregat, secara umum. Oke, pertanyaan saya tolong betul-betul dijawab apa yang saya tanya. Jangan kemana-mana, nanti bingung kami ini. Kami banyak tugas. Jadi kalau ditanya, jawabannya kemana-mana kita bingung. Lihat aja Pak Suding tadi. Saya ganggu sedikit langsung ini. Jadi saya tanya, apakah Menko Polhukam dalam jabatannya itu meminta Anda untuk secara khusus menyerahkan kasus dana quote and quote ilegal di Kemenkeu itu? Yang ribut ini loh. Ya, meminta konfirmasi terkait dengan list agregat semua. Oke. Jawaban saudara? Apa jawaban saudara ketika dia tanya? Kami membuatkan agregatnya Bapak. Dan menyampaikan kepada beliau. Menyampaikan kepada beliau. Lalu Sebagai sekretaris Komite Nasional. Oke. Lalu beliau mengumumkan itu kepada publik. Anda tahu? Saya dengar di media. Anda tahu? Saya tahu. Tahu. Apakah itu boleh? Sepanjang tidak menyebutkan nama. Apa itu boleh atau tidak? Menurut saya boleh. Boleh. Iya. Jadi boleh itu diumumkan kepada publik. Iya. Oke. Makanya saya tanya lebih lanjut. Kalau Anda mengatakan itu boleh, tolong tunjukkan kepada saya pasal berapa dalam undang-undang ini. Coba tunjukkan. Iya. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, Saudara Menko Polhukam dan Anda juga sebetulnya punya niat politik yang tidak sehat. Ya, mau memojokkan Kemenkeu atau sejumlah tokoh di Kemenkeu. Itu yang saudara lakukan. Itu yang saudara lakukan. Coba tunjukkan ke saya. Pasal mana? Yang menjadi referensi kami adalah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012. Nah, pasal mana? Ini turunan dari Pasal 92 ayat 2. Pasal 92 itu hanya mengatur tentang masalah komite. Saya minta izin Direktur Hukum saya menjawab, berkenan Bapak. Coba. Direktur Hukum. Boleh, tanya 7 pasal itu. Ya. Pasal 90 enggak ada. Itu aturannya beda. Pimpinan. Jadi di setiap negara itu memang dalam konteks Yang saya tanya simpel aja Pak, tunjukkan pasalnya itu. Bukan dasarnya apa? Jadi di pasal 92 itu mengamanatkan pembentukan komite dengan perpres. Pak, saya ini kan gini, Pak, mohon maaf. Ini mohon maaf, politisi ini bukan anak bawang ini, Pak. Bukan taman kanak-kanak. Pasal 92 ayat 2 yang Anda sebutkan itu saya bacakan. Ya. Saya bacakan. Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan Peraturan Presiden. Ya. Betul.
Ya, ini peraturan presidennya. Ya. Saya baca dari awal sampai selesai. Tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan Kepala PPATK, Kepala Komite, apalagi Menko Polhukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya, selain punya motivasi politik. Itu yang Anda lakukan. Itu aja Pak Ketua. Benar apa tidak? Tanya dulu benar apa tidak? Ya, maka betul tidak itu motivasi politik? Allah sama sekali tidak ada. Nggak usah sumpah sebut-sebut Tuhan di sini. Tidak ada sama sekali. Lalu maksudnya apa? Saya menjalankan fungsi saya sebagai sekretaris Komite Nasional. Oh, saudara tidak ikut membuka itu ke publik? Saya enggak. Oh, hanya kepala komite? Hanya Pak Menko Polhukam. Bapak Oh, bisa dan konfirmasi. Anda tahu, pastikan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan. Tahu? Saya, Ya tahu toh? ya. Oh, tahu. Ya itu Pak Ketua. Jadi saya minta saudara kepala komite Menko Polhukam dihadirkan di tempat ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Berikutnya siapa? Anggota fraksi P3 Arsul Sani. Ini kendati nadanya datar, namun dia juga mengutip aturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Mahfud MD. Mahfud menurut Arsul Sani tidak punya kewenangan untuk mengumumkan transaksi mencurigakan 349 triliun itu. Nah, tentu kita semua berharap bahwa dari satu peristiwa kita bisa mengambil pelajarannya. Ya. Nah, dari peristiwa gonjang-ganjing yang tadi telah disebutkan oleh Pak Ketua Rapat terkait dengan transaksi keuangan yang terakhir angkanya disebut 349 triliun. Saya kira saya berharap Pak Ketua Rapat, forum ini juga bisa kemudian mengklarifikasi dan meluruskan dan juga memberikan keadilan. Termasuk kepada teman-teman kita di Kementerian Keuangan yang barangkali ya memang ada oknum yang nakal, tapi tidak semuanya nakal, tapi terdolimi, ya, terdolimi karena terungkapnya kasus ini. Jadi ini juga harus kita klarifikasi. Yang kedua, saya kira kita juga harus kemudian memperbaiki, ya, sejumlah hal, terutama di sisi pemerintah harus kita sampaikan. Supaya pemerintah itu koordinasi dan komunikasi publiknya itu diperbaiki. Ini hal yang saya kira kita dari DPR ini sudah bolak-balik menyampaikannya. Terutama pada saat pandemi COVID. Nah, ini sebetulnya tidak terlalu sulit Pak Ketua. Kalau tadi disampaikan bahwa 341 triliun ya, ini terindikasi terduga ada TPPU-nya, meskipun yang soal TPPU-nya ini juga disangkal oleh Irjen Kementerian Keuangan, ya. Tetapi ini tidak terkait dengan korupsi, bukan berarti tidak terkait dengan tindak pidana. Tadi sudah disebutkan terkait dengan tindak pidana perpajakan dan kepabeanan. Nah, mengapa ini tidak kemudian diklarifikasi? Yang kepabeanan itu berapa, ya? Antara periode yang disebut berapa, 2009 sampai 2022, yang perpajakan itu berapa, dan yang lain-lain itu berapa. Kalau itu memang bukan korupsi. Saya kira Pak Ketua sebetulnya di dalam kertas kerja ini sudah menyebutkan, tapi kan hanya untuk periode tahun 2022. Saya mengapresiasi sekali poin 7 yang Pak Ketua sampaikan. Nah, yang berikutnya lagi, ini kan tadi disebut dan tanpa mengurangi rasa hormat, Pak Menko juga bolak-balik menyampaikan bahwa beliau bicara dalam kedudukannya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan. Komite ini dibentuk untuk melaksanakan komite itu dibentuk berdasarkan Perpres. Saya tahu Perpres 6 2012 dan kemudian diperbaiki dengan Perpres 117 tahun 2016. Ya, sebagai pelaksanaan dari pasal berapa itu?
92 ya. Ya. Nah, tapi saya ingin ingatkan, mari kita baca. Jadi jangan gampang-gampang juga merujuk. Kita bacalah pasal 4 ini tidak diperbaiki di Perpres 117 2016. Apa sih fungsi komite itu? Saya bacakan. Izin, Pak Ketua. Satu adalah perumusan arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 2. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. B. C. Pengkoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal-hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme. Dan D, terakhir, pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nggak ada Pak, di sini fungsi komite itu untuk mengumumkan, untuk confess, untuk bicara ada 349 triliun ya terindikasi dengan TPPU dan tindak pidana lainnya di satu kementerian atau lembaga. Enggak ada, Pak. Jadi ini saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Menko dan seluruh yang menjadi anggota tim ini. Enggak ada kewenangannya di sini untuk mengumumkan. Karena enggak ada apakah boleh? Tidak juga. Karena apa? Karena undang-undang ya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 itu meletakkan prinsip kerahasiaan yang tadi oleh Pak Arteria sudah disampaikan. Apa yang harus dirahasiakan? Bukan cuma dokumen tapi juga keterangan. Ya, meskipun tidak dirinci. Ya. Pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan itu disebut dalam pasal 47 ayat 2, yakni ada kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR. Jadi kalau disampaikannya kepada DPR di ruangan ini terbuka, itu bisa merupakan pengecualian. Ya. Apalagi kalau, makanya tadi Ketua Sidang mengatakan, apakah ini mau terbuka atau tertutup? Ya, kalau terbuka itu juga tidak salah, tapi tertutup menunjukkan sebuah kehati-hatian. Itu saja. Nah ini ke depan saya kira harus diperbaiki sehingga tidak terjadi gaduh-gaduh terus. Ya, Menteri satu dengan menteri yang lain berbantah-bantahan. Ya, Menteri satu dengan kepala lembaga berbantah-bantahan. Ya, saya harus ingatkan ini nih. Walaupun Tarso, koalisi pemerintahan. saya perpanjang dulu ya. Iya, 17.30 ya. 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 Jadi saya ingin sampaikan, komite itu kalau buat saya tidak punya kewenangan untuk melakukan pengumuman apapun. Tidak ada di dalam perpresnya itu mengatakan bahwa komite menyampaikan kepada publik bla 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 bla. Nggak ada ini di sini. Jelas dalam Perpres 6 tahun 2012 ya. Nah, jadi ini saya kira ya sebetulnya sudah jelas ini kalau dari dasar hukum ini ya, bahwa ini hal yang simpel. Artinya dari PPATK itu perlu mengklarifikasi saja. Kalau karena ini sudah telanjur ya. Dari itu tuh berapa sih ya? Agar juga teman-teman di Kementerian Keuangan itu tidak merasa tertekan, terdolimi lah. Siapa anggota yang lainnya? Anggota fraksi ini Partai Demokrat juga, namanya Hinca Panjaitan. Walaupun dia tidak secara langsung menyalahkan Pak Mahfud MD, namun ini Hinca ini dia malah menyalahkan Kepala PPATK yang disebutnya telah, kalau dia mengambil analogi dalam olahraga sepak bola itu telah melakukan pelanggaran berupa diving. Diving ini apa ya? Berpura-pura dilanggar gitu, dan ini kalau dalam sepak bola, perilaku semacam ini perilaku yang tidak terpuji dan bisa di kartu merah. Saya ingin menggarisbawahi juga apa yang disampaikan yang terhormat Saudara Asrul Sani. Karena memang tidak ada kewajiban bagi PPATK melaporkan
untuk akuntabilitasnya kepada siapapun kecuali pasal 47 ayat 2 itu. Laporan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Begitu. Ayat satunya, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 bulan. Clear sekali. Dan kalau kita rujuk lagi kepada penjelasannya, supaya clear semua ini, adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI sewaktu-waktu berhak meminta laporan PPATK. Pimpinan, saya menggunakan hak saya melalui forum ini meminta kepada PPATK karena sudah gaduh ini, meminta laporan PPATK secara lengkap karena ini undang-undang memerintahkannya kepada kita. Saya Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat menggunakan hak saya meminta laporan PPATK itu secara lengkap dan utuh agar bisa kita penuhi ketentuan undang-undang ini. Sebaliknya, tentu tidak bisa, dan saya sepakat dengan teman-teman, tidak bisa dan tidak boleh teman-teman PPATK sebagai intelijen finansial tadi yang independen menyampaikan data apapun kepada masyarakat, karena menurut undang-undang ini seperti ini. Oleh karena itu, saya berpendapat, ini apa yang disampaikan Saudara Beni, kalau dalam sepak bola, ini nggak sekedar offside. PPATK sudah melakukan diving. Kalau offside, cuma tendangan bebas saja. Free kick, tendak balik. Tapi kalau diving, ada konsekuensinya. Itu berarti kartu merah. Nah, setidaknya itu tadi nama-nama anggota Komisi 3 yang ngomong keras pada rapat dengan Kepala PPATK. Yang lain juga berbicara, tapi mungkin tidak sekeras mereka ya. Silakan dicatat mereka ini. Mereka ini nanti harus hadir dan adu argumen dengan Pak Mahfud. Ini pasti bakal seru ya. Jangan sampai nggak datang ya, karena raker kali ini sangat ditunggu-tunggu dan dipastikan akan disaksikan jutaan pasang mata di seluruh Indonesia. Kalau toh nanti Anda nggak datang, ini nanti Anda dianggap Anda pengecut, Anda nggak berani berdebat langsung dengan Pak Mahfud, hanya berani di belakang Pak Mahfud. Kalau Anda nanti bisa hadir dan berdebat langsung dengan Pak Mahfud dan kemudian ternyata Anda bisa memenangkan uji argumen dengan Pak Mahfud MD, ini kan dipastikan ini nama Anda akan naik. Ini gampang nanti pemilu 2024 nanti nggak akan susah payah untuk kampanye lagi karena nama Anda ini dan wajah Anda sudah ditonton oleh jutaan pasang mata di seluruh Indonesia. Saya sendiri jujur tidak sabar untuk menunggu sampai hari Rabu. Saya Hersuna Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.